kenapa orang yang masih punya radikal di dalam pemikirannya itu bisa mendapatkan remisi dan lolos program deradikalisasi. Dalam soal perencanaan juga relatif sangat buruk. Dulu aksi-aksi bom bunuh diri tidak pernah pelakunya itu membawa identitas. Sehingga itu membuat polisi cukup kesulitan untuk mengidentifikasi siapa pelakunya. Mereka targetnya selalu berusaha menimbulkan kekacauan, itu aja. Namanya Juhanda. Ia nekat melempar bom molotov ke halaman sebuah gereja di Samarinda, Kalimantan Timur. Bom meledak dan mencederai sejumlah anak-anak yang sedang bermain-main tatkala orang tua mereka sedang beribadah di dalam gereja. Tragisnya seorang anak berusia 2,5 tahun akhirnya meninggal dunia akibat luka bakar di sekujur tubuhnya. Juhanda, si pelaku teror, adalah mantan narapidana kasus terorisme yang belum lama menghirup udara bebas. Pola teror di Samarinda yang terkesan serampangan, mirip dengan aksi teror di sebuah gereja di Medan dan penyerangan polisi di Tangerang. Para pelaku seolah-olah beraksi membabi buta alias amatiran. Pemirsa, benarkah aksi terorisme kini memang berubah bentuk menjadi serampangan demi menciptakan ketakutan di masyarakat? Jaringan teroris mana yang kini masih eksis di Indonesia? Inilah penelusuran tim Realitas. Inilah suasana pemakaman Intan Olivia Marbun di Komplek Pemakaman Wilayah Putak, Loa Duri, Kabupaten Kutai, Kartanegara, hari Selasa 15 November 2016. Balita berusia 2,5 tahun korban ledakan bom molotov di gereja Oikumene Samarinda ini akhirnya meregang nyawa setelah menjalani perawatan intensif di rumah sakit akibat luka bakar serius di sekujur tubuhnya. Hujan deras mengiringi proses pemakaman putri pasangan Dian Susanboru Sinaga dengan Anggiat Banjarnahor menuju tempat peristirahatan terakhirnya ini. Intan Olivia tewas akibat ledakan bom molotov ketika ia tengah bermain di halaman gereja Oikumene Minggu pagi 13 November 2016. Begitu banyak perhatian dari semua orang untuk melihat putri kecilku ini. Tidak. Memang Kesedihan tidak hanya dirasakan oleh keluarga besar Intan Olivia Marbun saja. Pasalnya, prosesi pemakaman ini juga dihadiri oleh para pejabat daerah dan seluruh elemen masyarakat di Kalimantan Timur. Dan saya sudah perintahkan ke Kapolri untuk segera ditangani dan dilakukan sebuah penegakan hukum yang tegas, mengusut secara tuntas pelaku. Peristiwa tragis penyerangan gereja di Samarinda bermula ketika jemaat gereja Oikumene baru saja keluar menuju tempat parkir usai melaksanakan misa pada hari Minggu pagi 13 November 2016. Tiba-tiba saja, seorang pria yang tak dikenal identitasnya melemparkan bom jenis molotov ke arah parkiran halaman depan gereja hingga menimbulkan ledakan yang cukup dahsyat.
Akibatnya, sejumlah kendaraan bermotor yang diparkir di lokasi halaman gereja mengalami kerusakan parah dan sejumlah orang luka-luka terkena serpihan ledakan bom Molotov yang meledak. Pelaku akhirnya berhasil ditangkap warga ketika dirinya terjebak di Sungai Mahakam dan langsung diserahkan pihak kepolisian setempat. Naasnya, pada saat kejadian, Intan Olivia bersama ketiga temannya ikut menjadi korban. Ketiga korban luka bakar lainnya adalah Trinity Hutahaya, bocah 3 tahun menderita luka bakar 50% dan infeksi pernapasan. Alvaro Aurelius Sinaga dan Anita Cristobal menderita luka bakar 16%. Nah, kenapa yang Intan ini tidak tertolong? Karena luka bakarnya sampai 78%. Di mana orang dewasa kalau di atas 45% biasanya sudah tidak tertolong, sudah berat. Apalagi ini bayi. Pasca ledakan tanggal 13 November 2016, polisi beberapa kali melakukan olah tempat kejadian perkara di Gereja Oikumene Samarinda, Kalimantan Timur. Tim Inafis Polda Kalimantan Timur dibantu tim Puslap 4 Surabaya mengumpulkan 15 sampel barang bukti dari lokasi ledakan. Diduga penyerangan menggunakan bom berdaya ledak rendah, berbahan dasar pupuk dan belerang yang dicampur dengan alkohol. Soal pelaku yang ditangkap masyarakat tadi, apakah benar inisialnya JD dan JD mantan pelaku bom buku, Pak? Betul? Ya, informasi begitu, tapi akan kita cek dulu. Akan dicek dulu, Pak, ya? Cek dulu sampai jauh mana dia keterlibatan dengan bom yang sebelumnya. Jo alias Yuhanda alias Jo bin Muhammad Aceng Kurnia merupakan mantan narapidana terorisme yang pernah dihukum 3 tahun 6 bulan penjara di Lapas Tangerang. Yuhanda diduga tersangkut sejumlah kasus teror bom di sejumlah tempat, diantaranya kasus bom di Puspitek Serpong Tangerang pada tahun 2011 dan kasus bom buku di Utan Kayu, Jakarta Timur. Namun sejak bulan Juli tahun 2014, Yuhanda dinyatakan bebas bersyarat setelah mendapatkan remisi Idul Fitri pada 28 Juli 2014. Celakanya, belum lama bebas dari penjara, Yuhanda kembali harus berurusan dengan Polres Parepare, Sulawesi Selatan karena kedapatan membawa bendera Islamic State of Iraq and Syria atau ISIS. Namun ketika itu Yuhanda tidak ditahan polisi. Berdasarkan informasi yang dihimpun oleh tim Realitas, pasca dinyatakan bebas dari penjara, keberadaan Yuhanda di Samarinda tak lepas berkat bantuan salah seorang rekannya yang bernama Agung di Lapas Tangerang. Agung disebut-sebut membantu Yuhanda untuk bertemu Supriyadi di Samarinda, di mana Supriyadi merupakan ayah Agung yang juga pengurus masjid di wilayah Loa, Jana Ilir, Samarinda. Belakangan di Masjid Al-Mujahidin inilah Yuhanda tinggal selama berada di Samarinda. Sebelum pelaku ini mendapatkan remisi, itu pernah mencari keluarganya sendiri. Artinya keluarga yang beliau kan pernah nikah, terus kemudian mencari istri dan anaknya. Ternyata kami dapat informasi dari Parepare bahwasanya dari pihak keluarganya sudah tidak mau terima lagi. Kemudian ada pas kenalannya di Tangerang itu, di Rutan ya, rumah tahanan di Tangerang itu pernah berkenalan dengan yang sekarang ditahan di Rutan itu untuk udah datang aja ke Samarinda nanti ketemu orang tua saya gitu. Siapa nama orang yang di lapas ini? Si kalau nggak salah Agung. Kuat diduga, dari sinilah jaringan kelompok Yuhanda di Samarinda bekerja. Pasalnya, anggota kelompok jamaah masjid ini termasuk Supriyadi telah diperiksa intensif oleh polisi. Ketujuh ini terlibat di dalam mulai dari perencanaan, kemudian pembuatan bom, membeli bahan-bahan, kemudian melaksanakan, mengeksekusi, dan seterusnya
Para petugas kepolisian lantas bergerak menuju Masjid Al-Mujahidin yang letaknya hanya selemparan batu dari gereja Oikumene. Di lokasi ini, aparat kepolisian menemukan karung yang diduga berisi pupuk dan belerang yang disembunyikan dalam keramba ikan di belakang Masjid Al-Mujahidin. Menurut keterangan warga sekitar, beberapa hari sebelum kejadian, Yuhanda kerap menunjukkan gerak-gerik aneh. Bahkan, warga pernah memergokinya ketika sedang melakukan latihan fisik sambil membawa-bawa tas. Yuhanda juga sering terlihat mengintai gereja Oikumene jauh hari sebelum penyerangan. Meski gerak-geriknya terus diawasi petugas, namun faktanya Yuhanda tetap bisa melancarkan aksinya. Ada kelihatan yang mencurigakan, Pak? Ada, dia jalan sambil mengintai, selalu dia tidak lepas dari tasnya itu. Oh, tas yang diledakan itu, Pak? Betul. Oh, dibawanya? Yang dibawanya. Pas lari bawa itu, Pak? Ya, itu tidak lepas daripada itu. Tapi ini sebenarnya pelaku lama yang kasus bom di Serpong sama bom buku ada kaitan itu. Kelompoknya Pepi Fernando, jaringan lama. Jadi sekarang dia bergabung sama JAD. Mereka targetnya selalu berusaha menimbulkan kekacauan, itu aja. Dalam beberapa bulan terakhir, sedikitnya terjadi 3 kali penyerangan di berbagai wilayah di negeri ini. Dan jika dicermati, terdapat kesamaan pola penyerangan, yakni sama-sama serampangan dan seperti tidak ada perhitungan yang matang. Benarkah ini merupakan pola baru yang dipakai jaringan terorisme demi menebar teror? Realitas segera kembali. Yeah.